Bapak Ibu semua. Shalom. Terima kasih kepada Pak Vincent, Pak Andreas, Bu Irma. Salam juga bagi semua anggota Harvest yang hadir pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita dapat berkumpul pagi ini, dan saya pagi ini akan men-sharing firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Saya akan share screen sebentar. Bapak dan Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan men-share tentang kisah dua penjahat di kayu salib yang saya ambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Roni Manurung. Saya merupakan anggota Harvest batch ke-8. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya lebih suka belajar dan saya lebih suka untuk membedah. Jadi kita akan buka Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Saya mengambil intinya dulu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak dan Ibu, ada dua penjahat saat Yesus disalibkan, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dari hal ini, ada hal yang menarik yang saya mau ambil, di mana ada beberapa prinsip dari dua kisah penjahat di kayu salib ini, dan kita akan melihat jawaban Yesus terhadap permohonan salah satu dari kedua penjahat tersebut. Kita akan melihat yang pertama adalah penjahat di sebelah kiri. Penjahat di sebelah kiri adalah tipe penjahat yang tidak bertobat, di mana pada saat itu ada dua penyamun, seperti Matius 27 ayat 44 disebutkan, bahkan penyamun-penyamun disalibkan bersama-sama dengan dia, mencelanya demikian juga. Artinya ada dua penjahat atau penyamun, di sini ada dua penyamun-penyamun ya. Di sebelah kiri dan sebelah kanan, pada awalnya mereka mencela Yesus. Mereka melihat saat itu semua pemuka agama, semua prajurit mencela dia, menghujat dia, bahkan mencaci maki Yesus. Kemudian salah satu dari penjahat tersebut melihat pada awalnya mencela, tapi lama-lama penjahat tersebut menghujat. Ini dapat dilihat dalam Lukas 23:39. Seorang dari penjahat yang digantung tersebut menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bapak dan Ibu, tipe penjahat ini adalah tipe yang mewakili orang-orang yang tidak bertobat. Saat dia melihat Yesus, saat dia percaya akan kebenaran ada di depannya, tapi dia tidak mau menerima kebenaran tersebut. Tipe penjahat ini adalah tipe penjahat yang tidak takut kepada Allah. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah, dia berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Dia berpikir, kalau saya bunuh diri, kalau saya mati, selesai semua. Sehingga nggak perlu takut untuk menghujat, nggak perlu takut untuk menghina Tuhan, nggak perlu takut akan Tuhan Yesus. Yang kedua, dia berpikir bahwa ia tidak perlu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah, karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Di satu sisi, ada dua hal yang kontradiktif. Yang pertama, dia menghujat Tuhan Yesus. Dia mengatakan, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Tapi di satu sisi, di dalam hati kecilnya, dia ingin diselamatkan, tapi ingin diselamatkan dari kayu salib, bukan diselamatkan untuk keselamatan yang kekal. Bapak dan Ibu, tipe penjahat ini adalah orang yang tidak mau diselamatkan. Orang-orang yang ujung-ujungnya tidak memperoleh keselamatan yang benar daripada Tuhan Yesus.
Karena kalau kita tidak menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, maka kita akan mati terhadap dosa-dosa kita sendiri. Dalam Yohanes 8 ayat 24b dikatakan bahwa jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati akan dosa-dosamu. Mengapa demikian? Apabila Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai penebus dosa dan juru selamat, maka Anda sendirilah yang harus membayar utang dosa kita. Bapak dan Ibu, jika kita tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, niscaya dosa-dosa kita tanggung sendiri dan tidak ada penebusan akan dosa-dosa kita. Dan kita tahu saat kita menanggung utang dosa kita sendiri, upahnya adalah neraka. Bapak dan Ibu, dalam Yohanes 8 ayat 24 mengatakan juga, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati akan dosa-dosamu. Barang siapa juga percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Intinya, penjahat yang di sebelah kiri Yesus tersebut tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu, kalau tidak percaya pada Tuhan, tidak ada penebusan bagi kita, nama kita tidak terdapat dalam kerajaan surga, pasti ujungnya adalah kita tidak memperoleh keselamatan yang kekal. Itulah tipe penjahat yang pertama. Kita akan melihat tipe penjahat yang kedua, yang di sebelah kanan Yesus. Saya akan menyebutnya penjahat yang mempunyai iman penjahat yang bertobat. Bapak dan Ibu, kita dapat melihat di dalam Lukas 23 ayat 40-41, tetapi seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bapak dan Ibu, saya mengambil kesimpulan bagaimana penjahat ini bisa bertobat. Pada awalnya, dua penjahat ini mencela Yesus, mereka sama-sama menghujat Yesus, tapi yang satu tidak bertobat, dia tetap mencela, menyombongkan diri, dan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi yang sebelah kanan, dia mengambil keputusan, mengambil respon yang berbeda. Dia mau bertobat, dia mau menerima Yesus. Dari mana kita tahu bahwa penjahat ini bertobat yang tadi mencela Yesus? Kita dapat lihat dalam Lukas 23, 34a. Tapi Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Maksudnya begini, saudara, pada awalnya, kedua penjahat ini tidak percaya dengan Yesus. Saya yakin pada saat penjahat ini diputuskan hukuman mati pada saat di depan Pontius Pilatus dan seluruh rakyat, kedua penjahat ini hadir di situ. Saat Pilatus, semua rakyat memutuskan untuk mencalibkan Yesus dan membebaskan Barnabas, kedua penjahat ini saya yakin ada bersama-sama dengan Yesus. Penjahat ini pun ada saat berjalan dari tempat penghukuman, dari tempat pemutusan penghukuman sampai di Golgota. Dia melihat Yesus dicambuk, dicaci maki, dimaki, tapi dia diam. Dan dia melihat pada saat Yesus dinaikkan di kayu salib, semua tahanan-tahanan pada umumnya akan mengucapkan caci maki. Karena saking sakitnya di kayu salib, tangannya dipaku, tapi Yesus malah berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya yakin penjahat ini melihat perbuatan Yesus, dan dia melihat betapa manisnya Yesus, betapa dia tidak membalas, betapa dia tidak mengucapkan kata-kata caci maki kepada orang-orang yang menyakiti Yesus pada saat itu. Dan saya yakin Roh Kudus menjamah orang ini sehingga dia mengambil keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Bagaimana penjahat ini tahu bahwa Yesus tidak bersalah? Bapak dan Ibu, pada saat Pontius Pilatus di depan rakyat, dia mengatakan bahwa orang ini tidak bersalah. Dan pada saat itu, Yesus tetap diam dan dia tidak melawan. Orang ini melihat betapa manisnya Yesus, betapa dia tidak melawan, bahkan dia bersikap diam. Dan dia tahu bahwa orang yang tidak bersalah, karena Pilatus sendiri yang mengatakan dia tidak menemukan kesalahan yang ada pada Yesus. Sehingga saya yakin orang ini dijamah oleh Roh Kudus.
bagaimana dia beriman kepada Yesus. Mungkin sebelumnya tidak percaya kepada Yesus, tapi begitu dia melihat sesuatu yang nyata di depan matanya, orang ini mengubah responnya. Kita bisa melihat beberapa perkataan orang ini terhadap kita bisa lihat perkataan penjahat ini saat disalib. Yang pertama adalah dia sadar bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Beda dengan penjahat yang pertama. Penjahat pertama meyakini bahwa kematian adalah akhir segalanya, sehingga dia tidak takut untuk mencela Yesus. Tapi yang kedua berbeda. Dia yakin, dia percaya masih ada kehidupan setelah kematian. Dan dia mengatakan bahwa dalam Lukas 23 ayat 42, lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini membuktikan bahwa dia percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Yesus adalah raja yang akan datang. Yesus sedang mempersiapkan kerajaannya. Dan semua orang yang datang kepada Yesus, dia persilakan untuk memasuki semua kerajaannya. Sehingga dia mengambil langkah, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak dan Ibu, sebagian besar kita menyadari, apakah kita menyadari bahwa ada kehidupan setelah kematian? Bapak dan Ibu, kalau kita berpikir, kemana kita 1000 tahun kemudian nanti? Kalau kita tidak menaruh pengharapan di Kristus, sia-sialah pengharapan kita. Janganlah kita hanya berharap saat ada di dunia ini, tapi kita berharap keselamatan kekal 1000 tahun kemudian. Di mana kita? Itu adalah PR bagi kita. Kalau kita menaruh pengharapan kepada Kristus, kita akan tahu 1000 tahun kemudian di mana kita. Oleh karena itu, yang kedua, pelajaran yang saya ambil yang kedua adalah, ia percaya bahwa Yesus adalah orang benar. Karena dia mengakui bahwa Yesus bukanlah salah satu dari antara mereka. Hal ini didukung dalam Lukas 23 ayat 41. Dia mengatakan bahwa kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan dia yakin bahwa Yesus bukanlah di antara orang-orang penjahat tersebut. Yesus adalah orang benar. Yang ketiga, ia percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja pada kedatangan kedua kalinya. Ia mengakui Yesus adalah Mesias. Karena pada saat Yesus digantung di kayu salib, para pemuka agama bilang, turunlah, karena buktikan bahwa engkau adalah Mesias. Dan dia melihat sendiri bahwa semua yang dilakukan Yesus pada saat di kayu salib itu terbukti. Imannya timbul bahwa ia adalah Mesias. Mengapa dia percaya bahwa Yesus Mesias? Dia mengambil keputusan seperti saya bilang tadi bahwa ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini membuktikan bahwa dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus adalah raja. Bapak dan Ibu, saya mengambil pelajaran bahwa iman penjahat ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Bapak dan Ibu, saat Yesus ada di kayu salib, di mana dia dalam puncak kelemahannya, kehinaannya, saat dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, saat dia dicaci maki oleh bangsanya sendiri, saat dia menderita sebagai seorang penjahat, dan dia merasa tidak ditolong oleh bapaknya, dan merasa bapaknya meninggalkannya, tapi keputusan yang luar biasa terjadi bagi penjahat ini adalah dia percaya kepada Yesus. Bapak dan Ibu, iman ini perlu kita contoh. Di saat kita sedang berada di puncak permasalahan pergumulan yang ada dalam hidup kita tahu kita mentok dan kita tidak mempunyai harapan. Tapi di saat itu, mungkin penyakit kita belum sembuh, pengharapan kita belum dijawab oleh Tuhan, tapi kita tetap percaya. Itulah iman yang luar biasa dari penjahat ini yang perlu kita contoh. Bapak dan Ibu, saya melihat saat dia dalam hitungan beberapa menit lagi jantungnya akan berhenti. Dalam hitungan beberapa menit lagi hidupnya akan berakhir. Dia mengambil keputusan yang benar. Ia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak dan Ibu, kalau saya melihat iman orang ini, iman penjahat ini, celakalah kita
yang kita sudah tahu Yesus telah mati, bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah, tapi kita nggak sungguh-sungguh kepada Yesus. Orang yang sebentar lagi mati, penjahat ini mati di kayu salib, imannya sangat besar. Dia mengambil keputusan percaya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Celakalah kita jika kita sudah tahu, kita sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, kita tahu Yesus mati, kita tahu Yesus telah bangkit, kita tahu Yesus telah duduk sebelah kanan Allah, dan kita sudah merasakan kasih karunia Allah, tapi kita tidak sungguh-sungguh, kita suam-suam kuku. Bahaya sekali saudara-saudara. Saya mengencourage, mendorong saudara untuk hidup benar, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Dia seringkali mengatakan, banyak hamba-hamba Tuhan dikasih nubuatan, aku datang segera, aku datang segera. Bapak dan Ibu, tempatkanlah iman Bapak dan Ibu untuk selalu percaya ke zaman ini, berharap kepada Yesus, lakukan perintah Yesus. Di Markus 16 ayat 15-16, beritakan Injil, itu adalah amal agung yang harus kita lakukan. Semua harus mengambil langkah. Semua harus mengambil langkah sebagai penuai di akhir zaman. Bapak dan Ibu, yang keempat, saya melihat penjahat ini menyerahkan keselamatan jiwanya kepada Yesus. Hal ini dibuktikan dalam Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini membuktikan bahwa dia menyerahkan keselamatannya benar-benar kepada Yesus. Bapak dan Ibu, jika kita percaya bahwa pengharapan kita ada Kristus, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita hanya percaya bahwa keselamatan itu kita percaya hanya dalam hidup ini, menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang di dunia. Apa maksudnya, saudara? Orang yang paling malang di dunia, kita boleh percaya Yesus pada saat ini saja, tapi kita tidak percaya akan keselamatan yang kekal. Keselamatan kita akan hilang, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu saat ini percaya kepada Tuhan, oleh karena saya mau sembuh. Saya percaya kepada Tuhan, saya mau diberkati. Saya mau percaya kepada Tuhan, saya mau mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nggak salah, saudara. Nggak salah Bapak dan Ibu percaya kepada Yesus untuk sembuh. Tapi jangan percaya kepada kesembuhan itu kepada hamba Tuhan. Kadang-kadang kita melihat hamba Tuhan, oh dia bisa memberikan kesembuhan. Bukan dia memberikan kesembuhan. Tapi Yesus, taruhlah pengharapan Bapak dan Ibu kepada Yesus. Mungkin Bapak dan Ibu mempunyai pergumulan. Semua orang pasti mempunyai pergumulan. Tapi taruh pergumulan Bapak dan Ibu kepada Yesus. Dan yang paling utama, jika kita hanya percaya kepada hidup saat ini saja dan tidak percaya kepada hidup kekal, sia-sia apa yang kita capai selama ini. Percayalah kepada Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menerima keselamatan yang kekal. Bapak dan Ibu, saya meyakini bahwa meskipun saat ini kita sudah disembuhkan, saat ini kita mengalami pandemi yang belum berakhir, saya mendorong Bapak dan Ibu jangan keluar dari tangan Tuhan. Jangan putus asa, terus berharap pada Tuhan. Kita tahu, Tuhan tahu akhir dari semua ini. Tuhan tahu akhir dari pandemik ini. Tuhan tahu akhir dari semua dunia ini. Karena Tuhan pegang kunci. Tuhan yang memegang kendali. Bapak dan Ibu, keselamatan kekal dipegang juga oleh Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu tetap berharap. Tetap berharap kepada Yesus. Meskipun saat ini belum disembuhkan, belum diberkati secara melimpah, masih ada pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Kemudian penjahat tersebut mengambil keputusan yang luar biasa. Bapak dan Ibu, penjahat tersebut menyampaikan permohonan, ingatlah akan aku. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi saat Yesus dicaci maki, dia diam. Saat Yesus dipaku di kayu salib, dia diam. Saat Yesus diludahi, ditonjok, dicambuk semua, dia diam. Tapi ada suatu hal yang luar biasa. Ketika Yesus juga dicela oleh kedua penjahat tersebut awalnya, dia tidak menjawab apa-apa. Tapi saat melihat penjahat yang satu merendahkan hati, dia memohon kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan dia menjawab permohonan tersebut. Apa yang dijawab oleh Yesus? Dalam Lukas 23 ayat 43,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak dan Ibu, kita menyangka jawaban Yesus. Ini artinya, pelajaran saya diambil, seberapa dosanya kita, seberapa kita najis di hadapan Tuhan, berapa banyak dosa yang lakukan, asal kita mau merendahkan hati kita memohon ampun, mengakui semua dosa-dosa kita, dan kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan yang selamat dalam hidup kita. Dan kita mengatakan, ingatlah akan aku Tuhan, tolong aku. Maka Yesus akan memberikan mujizat dalam hidup kita. Ada 4 karakteristik yang dapat saya ambil dari jawaban Yesus. Saat Yesus memberikan jawaban, ada 4 karakteristik keselamatan dapat kita percayai. Yang pertama adalah keselamatan tersebut ada sesuatu yang pasti. Karena Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga. Itu adalah keselamatan yang pasti. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga kita diselamatkan. Hari ini juga nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Hari ini juga saat jantung kita berhenti berdetak, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak dan Ibu, keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan. Itu adalah janji Tuhan. Saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapat kepastian untuk menerima keselamatan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Hal yang kedua, keselamatan itu bersifat segera dan seketika itu juga. Bapak dan Ibu mau ke surga atau ke neraka, itu tergantung dari Bapak dan Ibu terhadap respon terhadap Tuhan. Karena Tuhan mengatakan hari ini juga, saat Bapak dan Ibu berhenti jantungnya, saat dipanggil Bapak untuk cekap dari dunia ini, kemana Bapak dan Ibu? Begitu kalau Bapak dan Ibu sudah menerima Yesus dan hidup benar di hadapan Tuhan, pasti begitu jantung saudara berhenti, saudara pasti ke surga. Jika saudara berada di luar keselamatan, pasti saudara akan ke neraka. Itu sudah pasti. Dalam kisah Rasul 2 ayat 21, Allah berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Itu adalah janji Tuhan. Keselamatan itu bukan sebuah agama, Bapak dan Ibu. Keselamatan itu bukan sekumpulan ritual keagamaan. Keselamatan itulah suatu hubungan. Keselamatan itulah hubungan jangka panjang yang bersifat kekal. Bapak dan Ibu, yang keempat, sorga adalah tempat yang nyata. Bahwa Tuhan menjanjikan sorga bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dalam ayat ini, Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini membuktikan bahwa sorga itu nyata. Tuhan menempatkan orang-orang yang dipilih. Tuhan menyiapkan rumah bagi semua orang yang bertobat. Bagi semua orang yang melayani dia sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Sorga adalah nyata. Bapak dan Ibu, dari kisah penjahat ini, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah penjahat ini hanya meminta untuk diingat. Tetapi Yesus memberikan lebih dari itu. Saat penjahat tersebut sudah sekarat, dalam hitungan menit dia akan berhenti jantungnya, dia akan mati. Dia hanya minta untuk diingat oleh Yesus. Tapi Yesus memberikan jawaban luar biasa. Dia memberikan sorga. Dia mengajak dia bersama-sama penjahat itu ke dalam Firdaus. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Yang kedua, penjahat ini minta diingat nanti apabila Yesus datang sebagai raja. Tapi apa yang terjadi? Yesus memberikan kepadanya, pada hari ini juga kamu akan ada di dalam Firdaus. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Yesus mau mati bagi kita. Dia memberikan seluruh hidupnya hanya kepada kita. Amin. Kita mau semua dia selamat. Kita semua mau ada dalam Firdaus. Itulah diinginkan oleh Tuhan supaya kita tidak satupun ada yang binasa. Karena kasih karunia Tuhan kepada kita sehingga dia mau mati di kayu salib. Bapak dan Ibu, kesimpulannya yang membedakan kedua penjahat ini, penjahat yang pertama, dia melihat Tuhan, dia bersama-sama dengan Tuhan, dia melihat betapa Yesus dicambuk, dipukuli, dicaci maki, tapi dia tidak mau bertobat, dia tidak mau ambil langkah keselamatan kekal, bahkan dia menyombongkan dirinya, dia mencela, bahkan menghujat Yesus, dan dia tidak mau bertobat, dan dia akan menerima hukuman yang kekal yang sudah tersedia sampai selama-lamanya, yaitu kan di dalam lautan api.
Tapi satu penjahat Terima tersebut, kasih. saya melihat bahwa penjahat tersebut memohon, merendahkan hatinya di hadapan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, ingatlah apabila Engkau datang sebagai Raja. Dia merendahkan hatinya, dia bertobat, menyerahkan hidupnya. Bapak dan Ibu, hal ini juga terjadi pada Raja Hizkia. Pada saat Raja Hizkia diputuskan untuk mati karena penyakitnya, dan Nabi Yesaya juga mengatakan penyakit tidak akan sembuh. Dia berlutut kepada 1 Tuhan, menit dan dia lagi. mengatakan bahwa Tuhan, ingatlah akan aku. Tuhan, ingatlah akan aku. Dan Tuhan mendengar doanya. Dan umurnya diperpanjang 15 tahun. Bapak dan Ibu, dari dua penjahat yang ada di Kausalap ini, saya mau mengingatkan Bapak dan Ibu, saat Bapak dan Ibu mengalami pergumulan yang berat, saat Bapak dan Ibu sudah mentok, nggak tahu lagi jawaban, nggak tahu apa yang harus dilakukan, entah itu penyakit, entah itu masalah rumah tangga, entah itu masalah kehidupan, Bapak dan Ibu, katakan seperti apa yang dikatakan oleh penjahat ini, Tuhan, ingatlah akan aku, ingatlah akan aku, Amin. ingatlah akan aku Tuhan, dan mujizat akan terjadi. Tuhan akan memberikan apa yang nggak pernah kita pikirkan. Tuhan akan memberikan apa yang nggak pernah kita rancangkan sebelumnya, yaitu keselamatan kekal di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Amin. firman Tuhan disampaikan. Saya hanya membedah sedikit firman Tuhan dari kisah dua penjahat yang berada di kayu salib. Semoga hal ini dapat memberkati Bapak dan Ibu dan menjadi rema. Dan terus Bapak Ibu mengatakan, Tuhan ingatlah akan aku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Amin.